begitu istri saya memberitahu bahwa akan lahir, istri saya sedang mengandung, saya udah keceplos. Ini kayaknya ini anak perempuan nih gitu. Saya keceplos. Tapi begitu mulai besar, seiring berjalannya waktu, saya tuh nggak mau berekspektasi bahwa ini akan anak perempuan, meskipun saya tuh pengen anak perempuan. Dan akhirnya qadarullah kemarin kita gender reveal ternyata memang hasilnya anak perempuan. Berarti artinya impian kita sama-sama terkabul, sama-sama terwujud, dan kita akhirnya sepaket nih udah punya anak cowok, punya anak perempuan gitu, dan abangnya juga semakin pintar, semakin dewasa, dan menurut saya sih dia udah mulai siap jadi seorang kakak ya gitu. Nah mungkin kan Bang Gila tadi bilang ada feelingnya gitu. Ada perubahan gak sih saat Kak Lesti hamil anak cowok sama anak cewek gitu? Banyak lah, perbedaannya Apa aja? banyak. Kayak kalau dia anak cowok dia tuh lebih mellow ya, lebih gampang nangis, lebih gampang mewek, gampang sedih, empatik ya, lebih berempatik banyak sama orang. Nah kalau sekarang dia tuh lebih lebih ketus, lebih jutek, lebih galak, dan kadang-kadang lebih kayak nggak suka sama orang tuh lebih berasa Langsung gitu. diliatin Iya, gitu ya? langsung kelihatan gitu. Dan nggak bisa berbahasa basi juga orangnya. Dan sama saya juga lebih lebih kadang-kadang suka lebih lebih sering marah, sering kesel gitu. Ya apa saya maklumin karena kan bawaan hamil kan. Dan juga lebih cantik gitu ya. Kelihatan lebih cantik, lebih beraura. Udah gitu lebih gampang ngantuk, lebih gampang ngantuk yang dia anak cewek ini. Dan kalau ya bentuk fisik sih ya perut muncrat lagi, bentuk fisik sih ya mirip-mirip sih menurut saya, meskipun istri saya bilang agak lebar ke samping ya, tapi menurut saya sih tonjolannya sih mirip sama ini, cuma lebih ke sikapnya aja agak sedikit berubah gitu, bawaan hamil. Kalau ngidam-ngidamnya Makanya dia gitu? kalau kalau gedek sama orang tuh gedek banget, udah main unfollow aja. Main blok-blok aja? Main blok aja. Gitu gimana Iya. maksudnya? Padahal nggak ada saya pengaruh. Justru saya bilang, udah kamu kalau kesel jangan main unfollow sosmed, jangan blok sosmed. Ya gimana? Karena aku kesel gitu. Tapi benar-benar di unfollow atau gimana? Iya, benar-benar di unfollow, bisa sama dia, di blok sama dia kadang-kadang kalau lagi kesel sama orang. Soalnya ada teman-teman yang rese gitu kan. Tapi kalau ngidam-ngidam gitu ada perbedaan gak sih Bang atau gimana? Ngidam sih enggak, ngidam sih sama ya. Apa aja? Pada umumnya kan secara general juga ibu hamil tuh ngidamnya pasti nggak jauh-jauh dari mangga, nggak jauh-jauh dari pengen makan ini makan itu gitu. Salah satunya kemarin kan dia pengen makan di Bandung, di warung di Bandung, dan memang harus di hari itu juga dapat gitu. Ya sebagai suami ya saya sih harus bagaimana bisa mewujudkan dia lah, mewujudkan ngidamnya dia gitu. Kalau Bang El sendiri ketika dikasih tahu nih adiknya bakal cewek itu gimana Bang? Responnya? Dia dari awal kalau ditanya nih, Nah, adik abang cewek apa cowok, dia selalu jawab cewek. Dia lebih tahu. Dia tuh selalu jawab cewek, iya. Jadi sebelum kita reveal gender, sebelum kita kasih tahu dia cewek, dia udah bilang adik abang cewek apa cowok, dia selalu jawab cewek kata dia. Nah begitu kita reveal gender, ini nggak banyak yang tahu ya. Begitu selesai reveal gender, dia kan udah tahu nih cewek nih, maksudnya kita udah tahu deh cewek, udah tahu anak kita cewek. Besoknya ini beneran saya nggak bohong, dia bilang ke bundanya, dia ngomong gini, bener kan kata abang adiknya cewek? Iya, langsung ngomong bener, gitu. dia ngomong bener kan kata abang adiknya cewek. Bayangin, dia ngomong begitu loh. Ya mungkin iya karena mungkin seorang kakak kali ya, dan memang anak sama-sama anak bayi kali ya gitu. Dan memang dia di usia segini aja saya termasuk amazed loh, maksudnya dia sering ngobrol sama adiknya di ngelus perut bundanya sambil cium, sambil nyapa, assalamualaikum adik, sehat-sehat adik ya. Bahkan kadang-kadang nasihat kita dia sampaikan ke adiknya, kayak misalkan adik kalau apa-apa jangan nangis ya, kalau apa-apa ngomong. Kadang abang Ali itu kan tipikal yang lumayan agak cengeng ya menurut saya sih ya, kadang-kadang ya. Jadi dia tuh ekspresi persis sama bundanya kayak hamil lah, jadi bawaannya tuh kalau dia ingin sesuatu dia nggak ngomong, malah nangis gitu. Terus kadang-kadang suka kesel, misalkan dia mainannya rusak, dia benerin dia nggak bisa, dia pasti akan nangis. Nah kita nasihatin, abang ngomong aja kalau apa-apa tuh jangan nangis. Nah, Itu dia sampai dia nasihatin ke adiknya, adik kalau ada apa-apa bilang ya, jangan nangis ya katanya. Ya Allah, lucu Kalau lah. Maya sendiri ada wish sendiri nggak sih? Misalkan adik perempuan nih, misalnya kayak aku mau kayak gini nih sama adik, ajak main adik apa gitu. Ada wish dia nggak? Oh enggak, kalau dulu dia pengennya cowok kan. Abang kalau punya adik cewek pengennya cewek apa cowok?
Awalnya cowok, pas masih hamil kecil tuh, awalnya cowok karena katanya pengen pengen punya teman main. Nah lama-lama mulai usia kandungan 3 bulan 4 bulan udah ketahuan gender, kok ini anak sering jawab cewek gitu, malah dia lebih tahu gitu daripada kita. Lucu. Tapi dia ada Seru. request nama atau panggilan sayang gitu nggak sih ke adiknya? Oh enggak, dia masih manggil adik doang. Masih manggil adik, gimana kabarnya gitu, setiap pagi dia gitu. Sebelum pas udah bangun dia pasti akan halus-halus, cium-cium. Malah lebih sering dia yang begitu daripada saya. Kayak kalau ke Abang Kal dulu saya sering, sekarang saya udah mulai jarang, malah lebih sering L-nya gitu. Tapi dari Babi sendiri ada nggak sih maksudnya persiapan untuk punya anak cewek gimana gitu? Mungkin kan tentu pola asuhnya atau didikannya pasti berbeda gitu kan. Mungkin ada Iya pasti kemungkinan besar sih pasti saya akan lebih posesif ya, lebih protek ya karena anaknya cewek kan. udah kebayang aja gitu. Iya, cewek itu kan ibaratnya perbandingan itu kayak ngejaga satu anak cewek itu kayak ngejaga 5 anak cowok gitu. Apalagi dengan era nanti kita nggak tahu ya, ketika dia remaja dengan zaman yang sudah berbeda, kita nggak tahu pergaulan itu eh, akan semakin gimana gitu ya, akan semakin positif atau negatif ya. Bagaimana kita caranya pelan-pelan lah kita ajarkan. Yang pasti pertama pondasi agama itu penting banget. Yang kedua kita pengen anak itu bukan hanya sebagai anak, namun juga kita bisa sebagai teman gitu ya. Karena apa namanya, kayak saya pernah dengar salah satu artikel, salah satu video, salah satu psikolog bilang anak itu usia 1 sampai 5 itu akan dengar kata ibunya, 1 sampai 6 dengar kata ibunya. 6 sampai 6 sampai 12 dia akan dengar kata gurunya gitu. Nah, ketika 13 sampai usia 17 dia akan lebih dengar kata-kata temennya. Jadi gimana caranya kita bisa jadi teman dan kita juga bisa membawa teman-temannya itu bergaul sama kita juga gitu. Saya seneng lah kayak ada ngeliat beberapa teman saya yang udah punya anak gadis cewek yang memang selain dia muncrat lagi yang memang dia ikutan temenan juga sama anak temannya dia teman anaknya dia gitu. Jadi Karena memang itu penting banget. pengen jadi bapak yang seperti itu Iya gitu dong, ya. iya memang harus gitu. Udah prepare nama gitu. Udah nanti terus apa namanya ya, itu yang saya takutin punya anak cewek itu tuh, dia udah mulai kenal pacar gitu. Udah takut dari sekarang ya. Gak terima Bang? saya anak saya digebet. Iya karena pernah ngerasain kan jadi cowok kan, dia cowoknya datang ke rumah ngenalin, ngajak nonton apa, aduh gua tahu dalam otak lo bro gitu. Udah tahu dia kemana gitu ya. Iya, gua tahu dalam otak lo mau ngapain ngajak anak, waduh, pokoknya ntar ya Jagain abang ya nanti. ya harus dijaga ya, syukurnya sesuai dengan harapan saya. Anak pertama cowok biar bisa biar bisa ngejagain ibunya sama adik perempuannya nanti, dan alhamdulillah tercapai semuanya. Itulah bener, ucapan itu adalah doa, dan alhamdulillah ucapan yang kita ucapkan itu menjadi doa yang akhirnya terkabulkan gitu. Pokoknya apa nanti kalau 18 tahun ke depan anak gue bawa cowok, gue bilang sama dia, lo apa yang lo lakukan ke anak gue itu akan gue lakuin ke lo. Iya. Pesan untuk anaknya. Ya lo cium anak gue cium lo ntar. Lo ngajak anak gua nonton ya, lo ntar gua ajak nonton. Baik bakal lebih baik. Iya, lo apa-apain anak sama akan saya lakukan apa yang dilakukan. Iya. Lo cium pipi anak gua cium pipi lo. Mau apa lo, ayo. Kalau namanya udah Udah ada juga atau gimana? beberapa kandidat, ditunggu aja lah nanti. Kayaknya X biar kayak Twitter. Tapi Bang Bi malah dari proses itu gimana sih? Hah? Sedikit aja. Ya kan tadi saya udah bilang kita kan udah ada tim yang menghandle, jadi ya nggak perlu saya turun tangan langsung lah. Buat apa sih, itu kan masalah yang sepele ya gitu ya. Dia suka minta maaf ya, maksudnya gimana tuh? Udah ada ngehubungin pihak dia mungkin Enggak lah, atau Kak. gimana? Enggak ya kita lihat nanti aja lah, karena kan kita masih menunggu proses audit dan KAP ya, yang memang secara mekanisme direktur utama tuh wajib untuk memberikan laporan keuangan, dan sekarang kita sedang melakukan audit eksternal. Tapi nanti untuk penjelasan detailnya biarlah tim saya nanti akan menjelaskan, karena kita lagi menunggu proses
KAP ya, audit ya, audit publik ya. Jadi ya memang secara secara validasi itu lebih terverifikasi ya daripada hanya sekedar ocen-ocen dan omongan-omongan. Gitu. Makasih ya. Makasih Bang. Ya, makasih semuanya.